selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua, dimanapun Bapak Ibu berada. Doa dan harapan saya, biar kiranya rohnya, tuntunannya, firmannya semakin menuntun, semakin jelas, sehingga setiap hal yang menutupi kita boleh terbuka, tersingkap, sehingga perjalanan kita betul-betul seperti yang dikatakan kitab Amsal, bahwa jalan orang benar itu seperti rembang tengah hari, matahari yang sempurna. Perjalanan kita terus dari banyak hal yang mungkin kita jatuh bangun, sampai kita mengerti apa yang Tuhan mau dan bagaimana kita harus melakukan hal-hal yang terbaik untuk Tuhan. Kita semakin menjadi pribadi-pribadi yang terlatih. Kita sedang belajar, judul kita hari ini yaitu tentang hal-hal yang luar biasa. Seminggu lalu kita belajar tentang hal-hal yang tidak biasa. Tetapi kita ingin belajar tentang perkara-perkara yang luar biasa. Sebelumnya saya mau mengingatkan Bapak Ibu semua untuk saat teduh kita, perenungan kita dari kitab Bilangan pasal 33 ayat 40 mulai sampai pasal yang ke-35 ayat 34. Lalu kita baca kitab Injil Lukas dari pasal yang kelima ayat 12 sampai 28 dan Mazmur 62 ayat 2 sampai 14. Dan untuk hikmat Tuhan yang selalu kita ambil dari Amsal Sulaiman, yaitu dari Amsal 11 ayat 23. Kita sudah belajar kemarin bagaimana perkara-perkara yang luar biasa itu terjadi ketika kita mau merendahkan hati, menundukkan diri kita pada konsep Tuhan. Kita belajar kemarin dari dua pribadi, yaitu Petrus. Bagaimana sebagai orang yang ahli, orang yang jago, orang yang hebat, memahami tentang ilmu perikanan. Tentu dia tahu udara, dia tahu bintang, dia tahu bulan, dia tahu, karena itu ada kaitannya dengan ilmu penelayanannya. Dan kita juga sama-sama tahu, tentu seorang nelayan tahu di mana kira-kira lokasi-lokasi tempat ikan untuk mereka mendapatkannya. Tetapi yang aneh, dan ini juga menjadi pelajaran bahwa kita juga bisa mentok pada satu hari. Karena ada faktor-faktor yang kita tidak mengerti. Kita ada faktor di mana lewat kejadian-kejadian yang tidak biasa itu Tuhan mau menyatakan hal-hal yang luar biasa dalam hidup kita. Contohnya Petrus, semalam-malaman dia nggak dapat. Dan akhirnya karena ketaatannya dia mendapatkan ikan yang menenggelamkan perahunya. 2 perahu hampir tenggelam. Dan yang aneh adalah justru ikan yang tadinya menjadi tujuan Petrus, ikan itu ternyata hanya sarana Tuhan. Petrus masuk kepada hal yang lebih tinggi, yaitu kekekalan, pandangan tentang kekekalan. Karena setelah itu dia disuruh menjadi penjala manusia, bukan penjala ikan lagi. Sebuah fokus, sebuah tujuan, sebuah arah, orientasi yang berbeda, bukan lagi ikan. Nah, anehnya adalah ikan itu hanya sarana untuk Petrus bisa melihat sesuatu yang berbeda kali ini. Dan itu yang menyebabkan dia meninggalkan semua hasil tangkapannya. Dan dia mulai mengikut Yesus, dan dia menjadi salah satu murid Yesus. Dan di kitab Wahyu namanya ditulis di pintu gerbang Yerusalem baru, ya, di surga. Saudara, ini luar biasa sekali. Dan kita lihat ada proses yang luar biasa itu terjadi ketika kita mau mengikuti. Ya, seperti Musa, ya, Tuhan memanggil dia dengan caranya, dengan dia melihat segumpalan semak duri yang terbakar tapi tidak terbakar. Tapi Tuhan tujuannya adalah untuk membawa Musa melihat perkara yang lebih besar, yaitu kepada tujuan dan panggilan Tuhan. Demikian dengan kita, ada banyak hal yang terjadi dalam hidup kita. Kita harus betul-betul belajar memahami. Saya dulu lewat satu suara saya dengar, Dion, kamu kalau mati kemana? Itu menarik saya, dan saya mulai mencari Tuhan dari mulai tahun 80. Dalam proses perjalanannya setelah 3 tahun, akhirnya saya menjumpai Yesus atau Tuhan itu secara pribadi, dan akhirnya saya mengerti, saya menyerahkan hidup saya kepada Tuhan sampai hari ini melayani Dia. Nah, perkara-perkara yang luar biasa yang datangnya dari Tuhan itu dimulai ketika kita mau punya hati yang kita rendahkan, mau punya hati yang taat, mau punya hati yang mau mengikuti. Karena itu saya coba bacakan saudara dalam kitab Mazmur 139 ayat 4 sampai 18. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui ya Tuhan. Dari belakang dan dari depan, engkau mengurung aku dan engkau menaruh tanganmu ke atasku. Terlalu ajaib bagiku
pengetahuan itu. Lihat, terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu, terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Jika aku hendak mendaki langit, engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tanganmu akan menuntun aku, dan tangan kananmu memegang aku. Jika aku berkata, biarlah kegelapan saja melingkupi aku dan terang sekelilingku menjadi malam, maka kegelapan pun tidak menggelapkan bagimu, dan malam menjadi terang seperti siang, kegelapan sama seperti terang. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menuntun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu ketika aku dijadikan tempat yang tersembunyi dan aku direkam di bagian bumi yang paling bawah. Matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satu pun daripadanya. Dan bagiku betapa sulitnya pikiranmu ya Allah, betapa besar jumlahnya. Jika aku mau menghitungnya, itu lebih banyak daripada pasir. Apabila aku berhenti, masih saja aku bersama engkau. Saudara, ada satu pernyataan betapa dahsyatnya kejadianku. Dan ketika Daud coba ingin memahami Tuhan, itu sama seperti kayak menghitung pasir. Bahkan ketika dia sudah berhenti, ya, dia melihat bahwa Tuhan itu begitu ajaib dan luar biasa. Jadi untuk bisa mengenal Tuhan atau mempelajari Tuhan, saudara, ini sesuatu yang rasanya tidak mungkin. Karena itu saya melihat banyak perdebatan para dokter teologi, master teologi. Terkadang saya lihat mereka coba mempelajari Tuhan, mengenali Tuhan dengan cara mereka sendiri, cara pikir mereka. Saya melihat betapa bodohnya, karena sama sekali nggak ada ketundukan, kerendahan hati sama sekali terhadap firman Tuhan. Daud berkata, aku sulit mengetahui engkau. Bahkan untuk mempelajari tingkat di bawah manusia atau binatang-binatang yang coba kita pelajari anatominya, jantungnya, paru-parunya, darahnya, itu sulit sekali. Kalaupun bisa kita coba mempelajari manusia, anatomi manusia, urat-uratnya, tulang-tulangnya, sumsumnya, detak jantungnya, paru-parunya, itu saja dokter-dokter spesialisasi itu belajar, saudara, begitu luar biasa, dan terkadang mereka juga tidak mampu. Bagaimana kita bisa mempelajari, mengenali Tuhan, kedahsyatan-kedahsyatannya. Padahal Alkitab berkata bahwa yang dirahasiakan itu milik Tuhan, yang dinyatakan itu adalah milik kita manusia. Tuhan sudah menyatakan dirinya lewat firman-firman di dalam Alkitab yang kita baca, yang sudah ditulis sedemikian rupa lewat orang-orang dengan latar belakang yang berbeda, di tempat dan waktu yang berbeda, tapi arahnya cuma satu, kepada tentang Kristus. Itu yang dinyatakan. Itu saja yang dinyatakan. Untuk dipelajari masih begitu sulit. Jadi jangan terlalu sombong, jangan terlalu arogan, jangan terlalu angkuh. Kita akan sulit. Daud berkata, betapa sulitnya aku mengetahui. Seperti menghitung pasir. Cobalah hitung pasir. Apa saudara bisa hitung pasir di dunia ini? Jadi terlampau besar, terlampau luar biasa. Tetapi kita bersyukur lewat anugerah, lewat Yesus Kristus yang menyatakan diri. Yang tahu Allah itu hanya roh Allah. Yang tahu diri saudara hanya diri saudara, rohnya. Yang tahu saya hanya saya, yang betul-betul tahu. Karena itu kita butuh kerendahan hati. Kita butuh menaklukkan pikiran kita. Seperti Paulus berkata, aku menawan setiap siasat orang. Pikiran, termasuk dirinya, pikirannya, dibawa kepada Kristus. Supaya apa? Supaya kita bisa mengalami perkara-perkara yang dahsyat dari Tuhan. Hal-hal yang luar biasa. Ya, dengan cara bagaimana? Ya, kita mulai menanggapi dengan hati kita. Hati yang rendah, hati yang taat, hati yang mau nurut. Ya, saya berdoa kiranya hari-hari ke depan kita bisa semakin dibukakan oleh Tuhan. Rahasia-rahasia firman-Nya kepada kita semua. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Jamaah, tolong kami semua, supaya kami punya hati yang cukup untuk bisa belajar, dengan hati yang rendah, hati yang mau taat, hati yang mau dipimpin oleh Roh Tuhan. Sehingga kami boleh mengenali hal-hal yang luar biasa yang datangnya dari Tuhan. Dan kami tahu itu hanya bisa terjadi ketika kami punya hati yang rendah, mau taat, mau tunduk. Diberkati semua anak-anak-Mu.
Sehingga perkara-perkara yang luar biasa itu terjadi di atas hidup kami. Yang sakit hari ini Tuhan sembuhkan. Tuhan tolong dan berikan jalan keluar kepada setiap kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.